Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Satu hari ketika seorang ulama besar bernama Al-Imam Al-Faqih Abu Lais tengah berjalan-jalan di dekat kota Basrah, berkelumpulah sekelompok orang di dekat beliau. Mereka datang mengajukan satu pertanyaan. Imam, kami ingin bertanya. Di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan jawab doamu. Mintalah kepadaku, aku kabulkan permintaanmu. Itu dan begitu janji Allah di dalam Al-Quran. Kami, kata orang-orang tadi, sudah lama berdoa kepada Allah. Tapi kenapa sampai sekarang doa kami ini belum dikabulkan? Katanya, ud'uni astajib lakum. Kalau kamu berdoa, aku jawab, aku penuhi, aku kabulkan doamu. Itu janji Allah. Kami sudah lama berdoa, pagi, sore, siang, malam. Nyatanya sampai sekarang doa kami belum dikabulkan. Ini bagaimana? Apa ayat Quran salah? Apa Tuhan lagi lempengan nggak denger? Apa doa kami yang terbalik? Kelihatannya sepele saja ini. Doa tidak didengar oleh Allah. Permohonan tidak dijawab, tidak dikabulkan oleh Allah. Tapi sebenarnya kalau kita mau merenung, kemalangan apa yang paling besar dalam kehidupan ini selain daripada kalau permohonan dan doa kita sudah tidak dihiraukan oleh Allah? Artinya hidup sudah tidak diopeni oleh Allah. Jangankan Allah, saudara-saudara, kita nggak diopeni sama mertua saja bingung. Ini mertua diem aja, kalau saya salah apa salahnya, kalau ada yang dikepengenin apa kepengenannya, boyak ngomong kenapa diem begitu. Ini tidak diopeni oleh Allah. Kemalangan apa yang lebih malang selain daripada kalau doa sudah tidak didengar oleh Allah? Itu sudah kemalangan yang paling malang, lebih malang dari kota Malang saya kira. Menghadapi pertanyaan ini, Imam Al-Faqih Abu Lais senyum. Lalu beliau berkata, tuan-tuan, tahu kenapa doa tuan-tuan tidak dijawab, permohonan tidak dikabulkan? Allah sudah tidak memperdulikan tuan-tuan ini. Kami tidak tahu, Imam, maka kami bertanya. Begini, hati tuan-tuan itu mati. Dari hati yang mati, channel tidak nyambung kepada Allah. Dari channel yang putus tidak ada getaran strom, bagaimana akan timbul gejala? Hatimu mati, jadi pantas kalau doa tidak dikabulkan, permohonan tidak dipenuhi, doa tidak terjawab, hatimu mati. Saudara-saudara kaum muslimin, dari hati yang mati ini, getaran tidak akan sampai ke hadratullah azza wa jalla. Nah, ini juga satu penyakit yang kita sangat khawatirkan, yaitu apabila hati kita sudah mati selagi jasad masih hidup. Artinya, jadilah kita bangkai berjalan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sementara kita sangat disibukkan dengan menggali berbagai macam jenis obat penangkal penyakit zahir, dan kita kurang perhatian untuk mencari obat penangkal penyakit batin yang kalau diserang penyakitnya menghancurkan kehidupan abadi di akhirat nanti. Perkembangan ilmu kedokteran nyata benar diikuti dengan perkembangan jenis-jenis penyakit. Makin maju ilmu kedokteran, makin modern penyakit. Ngerti juga rupanya itu penyakit. Dulu kita tidak kenal yang namanya AIDS, kita tidak tahu yang namanya liver, kita tidak kenal yang namanya stres. Paling yang banyak cika, masuk angin, dan sebagainya. Tapi baiklah, penyakit-penyakit batin yang menyebabkan hati menjadi mati, dan dari hati yang mati doa tidak naik, tidak didengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata orang-orang tadi, yang menyebabkan hati kami mati ini apa, Imam? Beliau menjawab, pertama, araftumullaha wa lam tu'tuhu haqqahu. Yang menyebabkan hatimu jadi mati, pertama, kamu kenal benar kepada Allah, tapi haknya untuk disembah, kewajibanmu untuk menyembah, tidak pernah kamu laksanakan. Bagaimana Allah tidak akan jauh dari kita kalau kita tidak akan mengadakan pendekatan kepadanya? Dan pendekatan kepada Allah hanya bisa kita tempuh melalui jalur kegiatan ritual ibadah. Allah akan terlalu jauh apabila kita hanya membicarakannya lewat filsafat dan renungan yang mendalam. Tapi Allah akan dekat dan terasa hadir dalam hidup apabila kita dekati ia dengan pelaksanaan ibadah kepadanya. Kamu kenal Allah, tapi hakmu untuk menyembah, kewajibanmu untuk menyembah, haknya untuk disembah, tidak pernah kamu laksanakan. Kalau soal Allah kita kenal bukan main. Bahkan tidak hanya kita mengajarkan kenal juga kepada anak-anak kita. Kalau ditanya siapa pencipta matahari, bulan dan bintang? Allah. Siapa pencipta lautan, gunung, hutan belantara dan sungai-sungai? Allah. Siapa pencipta bumi, matahari dan sebagainya? Allah. Sembahyang apa enggak? Bagaimana nanti? Tanpa pendekatan Allah akan jauh. Apabila Allah jauh, maka doa tidak akan didengarkan olehnya. Oleh sebab itu, logika mengajarkan kepada kita, berpayahlah dulu, wa man ladzatu illa ba'da ta'ab, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan menunggu kemudahan. Nikmat baru akan terasa, kelezatan hidup baru akan terasa setelah kita jerih payah banting tulang peras keringat. Rasanya memang lebih nikmat sepotong singkong hasil cucuran keringat sendiri ketimbang roti dijejelin orang. Ini berarti kita ingin mohon pertolongan kepada Allah, sementara dengan Allah sendiri kita jauh. Sama saja dalam kehidupan kita analoginya, saudara-saudara. Orang tidak kenal kepada saudara, tahu-tahu jauh dari saudara, tahu-tahu datang mau minjem duit. Apa kesan saudara? Enak aja, kenal enggak, dekat enggak, datang-datang mau minjem duit. Emang duit percetakan bapak lu? Sedangkan yang kita kenal, sedangkan yang kita bertemu tiap hari, sedangkan yang sering datang ke tempat kita, kalau satu saat dia pinjam duit, toh kita kadang-kadang masih mikir. Apalagi datang nggak pernah, berkunjung nggak pernah, ngobrol nggak pernah, apalagi kenal juga nggak pernah, datang-datang mau minta. Macam apa? Datang nemuin Tuhan setahun 2 kali,
Idul Fitri doang mau Idul Adha. Doa cerewet banget. Apa itu? Apa aja diminta. Saudara hadirin, bagaimana doa akan kabul, permohonan akan dijawab? Jikalau kita jauh dari Allah, kita kenal Allah, haknya untuk disembah, kewajibannya untuk menyembah, tidak pernah kita laksanakan. Itu yang menyebabkan hati kita lalu menjadi mati. Padahal mengenal Allah, setelah mengenalnya, mengadakan pendekatan kepadanya melalui ritual ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hal pertama yang menyebabkan hati jadi mati. Kamu terlalu kenal Allah tapi tidak pernah menyembah kepadanya. Sama aja orang kerja kagak, habis bulan mau minta gaji. Kita jitak kepalanya. Macam apa? Kerja enggak, tahu-tahu datang mau minta gaji. Kerja dulu yang baik, habis bulan baru enggak diminta pun memang sudah ada jatahnya. Ibadah dulu kita kepada Allah. Soal Allah memberikan karunia kepada kita, itu hak Allah. Apabila kita dekat dengannya, ibadah yang kita laksanakan benar, karunia itu akan datang kepada kita. Saudara-saudara, yang kedua yang menyebabkan hati jadi mati, qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Kamu baca Al-Quran tapi ajarannya tidak pernah kamu amalkan. Kamu baca Quran tapi isinya kamu injak-injak. Sehingga ada peringatan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Iza azamat ummatid dunya," wa fi riwayatin dinaran wa dirhaman, "nuzi'at minha haibatul Islam. Wa iza turikatil amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari, hurimat 'alaihim barakatul wahyi. Wa iza tasabat ummati saqatat min 'ainillah." Tiga peringatan keras, tapi yang merupakan gejala penyakit kita umat Islam, diperingatkan oleh Nabi kita. Pertama, iza azamat ummatid dunya, apabila umatku telah terlalu mengagung-agungkan dunia, apabila umatku telah jatuh menjadi umat yang materialistis, segalanya diukur dari sudut keduniaan saja, nuzi'at minha haibatul Islam, maka akan dicabutlah dari mereka kehebatan agama Islam. Hilang kehebatan Islam apabila kita jatuh menjadi umat pengagung dunia, penyembah materi. Nilai kita, keberadaan kita tidak dihargai orang lain. Orang memandang kita remeh saja. Orang Islam gak ada apa-apanya, bayar aja, bisa dibeli, bisa diatur, bisa dikerjain, garap saja. Nuzi'at minha haibatul Islam, hilang dari mereka kehebatan Islam ini. Kenapa? Mereka telah mengagungkan dunia dan menjadikannya sebagai tujuan. Padahal dunia cuma alat, materi cuma alat, harta cuma alat. Yang kedua, wa iza turikatil amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari, hurimat 'alaihim barakatul wahyi. Apabila telah ditinggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar, maka hilanglah keberkahan wahyu. Ini yang ada hubungannya dengan masalah kita. Kita baca Quran, kita tidak amalkan isinya. Bagaimana hati tidak jadi mati? Amar ma'ruf dan nahi munkar ditinggalkan orang, hilang keberkahan wahyu. Pada saat itu boleh jadi Quran ada, tapi cuma tinggal tulisan saja. Islam ada, cuma tinggal sekedar nama saja. Diseminarkan, disemposiumkan, dimuktamarkan, tapi tidak dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila amar ma'ruf dan nahi munkar telah ditinggalkan orang, hilang keberkahan Quran itu. Akibatnya apa?
apabila amar ma'ruf tidak lagi digalakkan orang, nahi munkar tidak dilaksanakan orang, lalu orang menilai sesuatu menurut seleranya sendiri, mana yang ma'ruf, mana yang munkar, tidak ada lagi patokan utama. Kalau baik kata otaknya dia kerjakan, tidak baik menurut otaknya dia tinggalkan. Agamanya adalah otak, berhalanya adalah akal. Akhirnya umat kehilangan pedoman, tidak lagi jelas mana batas yang ma'ruf, mana batas yang munkar. Dalam kondisi sedemikian, akhirnya akan terjadi penjungkiran nilai. Paling celaka nantinya, yang ma'ruf malah dianggap munkar, yang munkar malah menjadi ma'ruf. Peringatan ketiga dari Nabi, wa iza tasabat ummati saqatat min ainillah. Apabila umatku sudah saling berbantahan, apabila umatku sudah saling caci memaki, saqatat min ainillah, jatuhlah mereka dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Hilang wibawa umat yang sudah saling mencaci maki, saling menjatuhkan, saling gasak, gesek, gosok. Justru agama menganjurkan kita ini saling asah, asih, asuh. Kadang yang kita praktekkan, kita ini saling gasak. Yang kedua, saling gesek. Yang ketiga, saling gosok. Gasak, gesek, gosok. Kacau kita ini. Saling gasak, menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan. Saling gosok, fitnah sana, fitnah sini. Saling gesek, sikut kiri, sikut kanan. Tidak peduli orang lain luka dan sebagainya. Yang penting dia bisa nangkring. Jatuh kita dalam pandangan Allah apabila umat sudah saling mencaci maki. Maka kita kembali kepada persoalan, hal kedua yang menyebabkan hati jadi mati, qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Kita baca Al-Quran, tapi ajarannya nyaris tidak kita amalkan di dalam kehidupan kita. Akibatnya, hati lalu jadi mati. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang menyebabkan hati jadi mati dan doa tidak terjawab, idda'aitum annakum min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walam ta'malu bisunnatihi. Kamu mengaku, kamu memproklamirkan diri sebagai umatnya Nabi Muhammad, tapi sunnahnya tidak pernah kamu amalkan. Malahan perkembangan paling akhir, bukan saja tidak mau mengamalkan sunnah, malah mengingkari sunnah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, Nabi Muhammad itu manusia biasa seperti kita. Sebagai manusia dia bisa salah. Dan ternyata hadis banyak yang palsu. Yang otentik cuma Quran, selebihnya adalah sejarah. Tidak ada itu sunnah. Langsung saja kepada Quran. Oh, hadis itu bukan sumber hukum. Oh, tidak perlu mengamalkan sunnah. Saudara-saudara kaum muslimin, mengaku kita umat Nabi, tapi sunnahnya kita campakkan, tidak kita amalkan. Setelah tidak kita amalkan, kita campakkan. Setelah kita campakkan, kita ingkari pula. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana hati tidak jadi mati? Kalau siang malam kita memproklamirkan diri sebagai umat Nabi Muhammad, sementara sunnahnya kita campakkan, kita abaikan, dan kita ingkari dia, sunnah itu. Padahal jikalau sekarang kita mengenal Islam, jikalau kita sekarang ngerti halal haram, tahu hak batil, bisa memilah dan memilih antara yang ma'ruf dengan yang munkar, itu utamanya adalah karena jasa Nabi Muhammad SAW, yang dari generasi ke generasi dilanjutkan oleh para sahabat, oleh tabi'in, oleh tabi'it tabi'in, terus oleh para ulama-ulama sampai kepada kita sekarang ini. Walaupun beliau hanya berfungsi sebagai penyampai, tapi kepribadiannya dijadikan model oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kita melaksanakan kehidupan beragama. Bahwa beliau manusia seperti kita, memang dalam arti
unsur biologisnya ya manusia, punya darah, punya daging, punya hati, punya perasaan, bisa sedih, bisa gembira, tetapi beliau itu termasuk basyarun la kal basyar, manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya, punya spesifik. Dan itu wajar sebagai seorang Rasul pilihan Allah, apalagi merupakan Rasul pilihan dari sekian puluh pilihan. Bahwa jamrud itu batu memang, tapi nilainya kan berbeda dengan batu kolar. Satu truk batu kolar dengan barangkali segenggam batu jamrud, nilainya tentu jauh lebih mahal batu jamrud. Kalau soal batunya, sama batunya, tapi nilainya berbeda karena esensinya berbeda. Kita manusia, Nabi Muhammad juga manusia, sama manusianya memang, tapi kualitasnya, nilainya tentu jauh panggang daripada api. Itu sebabnya Allah menjadikan beliau sebagai model. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasul itu terdapat contoh teladan yang sangat baik bagi kita. Oleh karenanya pada pertemuan kali ini, apabila kita konsekuen mengaku umat Nabi Muhammad, marilah konsekuen juga menegakkan sunnahnya. 3. Yang keempat, yang menyebabkan hati jadi mati dan doa tidak terjawab, akaltum ni'mata rabbikum walam tashkurulah. Tiap hari kamu makan nikmat Tuhanmu, tapi kamu tidak pernah mau bersyukur kepadanya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat Tuhan kita doyan banget, tidak pernah sehari dan sesaat pun terlepas diri dan hidup ini dari nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Sejak kita bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri, di pasar, di sawah, di kantor, dimanapun kita berada, nggak pernah nikmat Allah berhenti. Hidup kita dalam alam diberikan segala fasilitas untuk menunjang kehidupan. Nggak pernah Allah pasang pajak matahari, nggak pernah Allah pasang pajak gas udara. Nikmat-nikmat yang banyak itu tiap hari kita kecap, tiap hari kita nikmati, tapi kita tidak pandai bersyukur. Padahal Allah memberikan peringatan keras dalam hadis qudsinya, man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala balai falyakhruj min tahti samai wal yatlub rabban siwaya. Siapa yang tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan kepadanya dan tidak mau bersabar terhadap ujian yang aku berikan kepadanya, silahkan keluar saja dari kolong langit ini dan cari Tuhan selain aku. Diusir oleh Allah. Kalau orang tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan dan tidak mau bersabar terhadap ujian yang aku timpakan, keluar dari kolong langitku, keluar, cari Tuhan selain aku. Diusir. Lah yang ngusir Allah. Anak sekarang bilang mau ke Menong. Kalau diusir kita dari Jakarta, masih bisa pindah ke Bandung. Diusir kita dari Bandung, bisa pindah ke Jogja, Solo. Diusir kita dari Indonesia, bisa pindah ke Singapura, Malaysia. Diusir dari kolong langit, mau cari langit mana lagi? Kalau kau tidak mau mensyukuri nikmatku, tidak sabar terhadap ujian yang aku berikan kepadamu, keluar saja, keluar dari kolong langitku ini, cari Tuhan selain aku. Kalau istilah kita mah Tuhan udah jengkel banget udah itu. Nikmatku, yang nikmat yang aku berikan kau makan, tapi kepadaku engkau tidak pernah mau bersyukur. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, wajar. Kita dulunya tidak ada, sekarang ada nikmat. Susunan biologis manusiawi kita demikian cantik, nikmat. Tinggal di bumi, fasilitas yang kita perlukan disediakan, tinggal kita, kemampuan kita mengelolanya.
nikmat. Diberikan kita otak yang membedakan kita dengan binatang, nikmat. Diberikan kita agama, diutus para rasul untuk jadi model dalam kehidupan kita, nikmat. Kalau cara kita emang kurang apa sih? Apa yang kurang, hai manusia? Engkau tidak ada, aku adakan. Kalau aku perintahkan kau tinggal di bulan, mungkin kau tidak akan sanggup hidup. Begitu lahir juga kelepek-kelepek habis. Ya nggak ada HO2 toh di bulan, mau ngisap apa? Aku tinggalkan kau, aku perintahkan tinggal di permukaan bumi. Alamnya indah, fasilitas serba menunjang. Nikmati semuanya, semuanya untuk kamu, semuanya. Satu pintaku, syukuri nikmat yang aku berikan kepadamu. Ya bukan cuma syukur dalam ucapan, syukur dalam perbuatan. Banyak nikmat yang diterima, makin banyak dia sujud, makin banyak dia ruku, makin banyak dia mengadakan pendekatan kepada Allah. Syukur dalam artian berupa tindakan dan perbuatan, mempergunakan nikmat sesuai dengan kehendak yang memberikan nikmat itu sendiri kepada kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini penyakit yang keempat. Kamu makan nikmat Tuhanmu, tapi kamu tidak pernah pandai bersyukur kepadanya, mensyukuri nikmat yang diberikan tadi. Bagaimana hati tidak jadi mati? Kita sibuk mempersolek jasmani, mencari obat penangkal penyakit zahir. Maka yang ramai di zaman sekarang, saudara lihat, salon, fitness, senam, macam-macam jenis. Tidak ada salahnya dan tidak ada jeleknya. Tapi kalau itu sampai melupakan kita kepada memperindah batin, memperbaiki jiwa, artinya bukankah kita perlahan tapi mempersiapkan diri menjadi bangkai berjalan di hadapan Allah? Dengan operasi plastik, yang pesek jadi mancung, yang sipit jadi belok, kulit keriput jadi kencang, pipi terlalu cekung bisa diatur. Saudara-saudara, tapi kalau hati yang rusak, jiwa yang rusak, kemana lagi kita akan berobat kalau bukan kepada agama? Maka hati itu jadi mati apabila kita selalu memakan nikmat Allah dan tidak pandai mensyukuri nikmat itu. Dari hati yang mati tidak akan ada getarannya. Oleh sebab itu doa tidak terjawab.